Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dr. Andriko Noto Susanto resmi ditunjuk menjadi penjabat Gubernur NTT. Andriko Noto Susanto akan memimpin NTT selama 6 bulan ke depan atau sampai adanya pelantikan Gubernur NTT definitif hasil Pilkada 2024. Pelantikan penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto, dilakukan pada hari Jumat 6 September 2024 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Berikut profil lengkap Andriko Noto Susanto yang dilansir dari berbagai sumber. Andriko Noto Susanto lahir di Ponorogo 15 Mei tahun 1972. Beliau memulai pengabdian sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 1998 dan mendapatkan gelar sarjana di Universitas Patimura, Ambon pada tahun 1996 sebagai sarjana budidaya pertanian. Di tahun 1998, beliau mendapatkan gelar magister untuk program studi ilmu tanah di Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan gelar doktoral di program studi S3 ilmu tanah Universitas Gadjah Mada di tahun 2011. Andriko Noto Susanto memulai karir kepemimpinannya di tahun 2013 sebagai Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Provinsi Maluku Utara. Di tahun 2016, beliau dipercaya untuk menjadi Kepala Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Provinsi Sumatera Utara hingga di tahun 2018, beliau kemudian menjadi Sekretaris Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian. Di tahun 2019, Andriko Noto Susanto menjadi Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, dan pada akhirnya pada bulan Juli 2022, beliau dilantik menjadi Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional. Upacara pelantikan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dimulai. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 98/P tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan, pemberhentian, dan pengangkatan penjabat gubernur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan Keputusan Presiden tentang perpanjangan masa jabatan, pemberhentian, dan pengangkatan penjabat gubernur. Kesatu dan seterusnya. Kedua, memberhentikan dengan hormat Ayodhya GL Kalake, SH MDC, sebagai penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, terhitung sejak saat pelantikan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur yang baru. Ketiga, mengangkat Dr. Andriko Noto Susanto, SP, MP, sebagai penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, terhitung sejak saat pelantikan dengan masa jabatan paling lama 1 tahun. Keempat, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Kelima, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2024. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan kepada penjabat gubernur yang akan dilantik didampingi rohaniwan, disilakan menempatkan diri. Mohon berkenan Menteri Dalam Negeri menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan pengangkatan sebagai penjabat gubernur, terlebih dahulu saya akan bertanya, bersediakah saudara mengucap sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur.
sebagai penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan fakta integritas diawali oleh Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dilanjutkan pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Presiden Republik Indonesia. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan taufiknya pada hari ini Jumat tanggal 6 September 2024. Saya Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia dan resmi melantik Saudara Dr. Andriko Noto Susanto sebagai penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 98/P tahun 2024 tanggal 4 September 2024 tentang perpanjangan masa jabatan, pemberhentian, dan pengangkatan penjabat gubernur. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Selesai. Kepada penjabat yang baru dilantik dan hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Menteri Dalam Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kolega saya, Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan Nasional. Terima kasih hadir langsung di sini beserta segenap rekan-rekan jajaran dari Badan Pangan Nasional. Kemudian yang saya hormati Bapak Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2023-2024 Pak Ayodhya Kalaki beserta Ibu. Makasih meluangkan waktu juga. Kemudian Penjabat Gubernur yang baru saja dilantik Bapak Dr. Andriko Noto Susanto beserta Ibu Nyonya Santi dan Andriko Noto Susanto, rekan-rekan Porkompinda, ada Pak Awi juga di sini, Porkompinda, NTT, dan semua rekan-rekan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, yang mohon maaf mungkin saya tidak bisa sebutkan, ada yang kenal, ada yang belum kenal gitu.
demikian juga penjabat wali kota Kupang yang juga hadir, serta rekan-rekan tamu-tamu dan sekalian berbahagia. Pada hari ini Jumat, mudah-mudahan hari baik, kita melaksanakan baru saja pelantikan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu Pak Dr. Andriko Noto Susanto. Jadi pergantian pejabat di NTT ini di-trigger karena adanya Bapak Ayodia, penjabat yang lama. Beliau bersyukur mendapatkan jabatan yang lain. Beliau adalah Sesmenko Marinvest, tapi kita sudah melakukan diskusi, ya ternyata beliau diberi percayaan baru nanti menjadi Duta Besar Indonesia di Kanada. Ya. Tadi kami ngobrol-ngobrol tadi Pak, tadi saya menyerahkan 5 kepres juga tadi, pagi tadi kepada pejabat gubernur yang diperpanjang. Ya, yang diperpanjang yaitu Jawa Barat Pak Bey, Jawa Tengah Pak Nana Sujana, Bali Pak Mahendra Jaya, kemudian Kalimantan Barat Pak Harrison, dan Sulawesi Tenggara Pak Andap. Dan yang lainnya diperpanjang, khusus Pak Ayodia tidak, karena jadi dubes di Kanada. Ya semua tercengang, wah ini gimana untuk bisa switch mental dari Kupang terus ke Ottawa gitu kan. Tapi ya Pak Ayodia memang diplomat, ya memang karir beliau juga sebelum di Menko Marinvest, beliau adalah diplomat di Kementerian Luar Negeri yang sudah melanglang buana. Saya terima kasih Pak Ayodia beserta Ibu ya, atas seluruh kerja keras yang telah dikerjakan. Apalagi NTT juga adalah tanah kelahiran dan tanah tumpah darahnya Pak Ayodia khususnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini pergantian pejabat, ini otomatis kita mencarikan yang baru, dan melalui mekanisme yang ada, termasuk tim penilai akhir yang langsung dipimpin oleh Pak Presiden, kemudian terpilihlah Pak Andriko Noto Susanto. Pada pertimbangan, salah satunya adalah ini mau pilkada, kita pengalaman sudah di beberapa tempat juga. Kalau mungkin, kalau PJ-PJ yang lain yang nggak ada pilkada, yang tidak ada kegiatan pilkada seperti tahun 2022, 2023, kalau diambil dari putra lokal memang bagus karena dia sudah menguasai dan cepat membangun hubungan dengan masyarakat setempat. Dalam rangka, karena memang tugas utamanya adalah mempercepat pembangunan dan menjaga running pemerintahan. Tapi kalau pilkada, pengalaman kita ini, kalau diambil putra lokal kadang-kadang pro kontranya tinggi, terbawa arus psikologi, ya, psikologi keluarga, psikologi suku, dan lain-lain. Sama di Papua Selatan, mereka minta orang luar. Di Papua Induk juga sama, minta Pak jangan orang sini, tolong Bapak kasih yang dari luar sini aja. Karena kalau dari luar dia nggak ada ikatan emosional, sehingga bisa netral, kira-kira seperti itu. Nah kemudian itulah kira-kira kita ambil kita minta Pak Andriko. Nah, kemudian yang kedua, memang NTT ini punya permasalahan mengenai masalah kemiskinan ekstrim, masalah stunting, ya. Salah satu yang IPM-nya belum terlalu menggembirakan, indeks pembangunan manusia, Human Development Index-nya. Nah, sehingga lagi-lagi Pak Dr. Andriko, ini beliau ada deputi di Badan Pangan yang minimal sebulan sekali di ruangan ini Zoom meeting menjaga inflasi. Dan beliau memang, saya tanya kepada Mas Pak Arif, Kepala Badan Pangan,
Saya agak ragu-ragu karena saya juga pernah dinas di timur. Ya, pernah dinas di Makassar, pernah dinas di Papua Kapolda. 2 tahun di Papua. Ya. Nggak gampang dinas di daerah timur gitu. Tantangannya selain geografi, kultur masyarakat yang tidak sama seperti misalnya di Jawa gitu. Nah, sehingga saya tanya Pak Kepala Badan Pangan, Pak Arif, ini Pak Andriko kira-kira kuat nggak di NTT? Oh Pak, dia itu besarnya di Ambon Pak gitu. Kelahiran Ponorogo, tapi besar di Ambon sampai S1-nya di Ambon, Patimura, ya di bidang pertanian, insinyur pertanian beliau ini. Setelah itu melanjutkan S2-nya di Gajah Mada, ilmu tanah kalau saya tidak salah. Dan setelah itu lanjut lagi doktoral di bidang hortikultura, makanya ditarik oleh Pak Arif di Badan Pangan. Nah, kita punya problem di NTT ini memang masalah stunting, kemiskinan ekstrim, bagaimana untuk mendongkrak produksi pangan lokal dan lain-lain. Nah, beliau jagoannya. Waktunya enggak terlalu lama sebetulnya, karena meskipun PJ ini sudah dari bulan Mei tahun 2022, ini sebenarnya gelombang ketiga beliau ini masuk. Ini sesuai dengan kepres yang mungkin Bapak nanti akan baca, itu menjabat paling lama 1 tahun. Tapi tugas terpentingnya adalah memang untuk mendukung pelaksanaan pilkada. Mendukung pelaksananya tentunya adalah KPUD dan Bawaslu, pengawas. Tugas utama pemerintah adalah nomor 1 adalah untuk menyiapkan anggaran, karena sesuai dengan aturan undang-undang nomor 10 2016 tentang pemilihan kepala daerah pilkada, itu adalah berasal dari APBD. Beda dengan Pilpres dan Pileg kemarin, Undang-Undang nomor 7 2017 itu anggaran dari APBN, dari Menteri Keuangan. Nah ini enggak, masing-masing daerah. Sebagian saya tahu di NTT, dan ini juga menjadi tugas dari Bapak nanti, adalah mengecek apakah semua daerah sudah merealisasikan naskah perjanjian hibah daerah, NPHD, yang sudah disepakati bersama dengan KPUD, Bawaslu daerah, serta TNI dan Polri untuk pengamanannya. Apakah sudah direalisasikan 100%? Sampai saat ini untuk seluruh jajaran KPU, saya melapor kemarin kepada Bapak Presiden 2 hari lalu, itu sudah mendekati 98,2% seluruh Indonesia. Tapi ada 33 Pemda yang belum tuntas 100% kewajibannya merealisasikan naskah perjanjian itu. Nah, saya kurang tahu apakah NTT masuk. Ya, umumnya di daerah-daerah yang pemekaran. Karena daerah pemekaran ini PAD-nya, pendapatan asli daerahnya kecil. Jadi mengandalkan dana alokasi umum. Di transfer pusat. Di NTT, dari kapasitas fiskal, mohon maaf, termasuk kapasitas fiskal yang rendah. Rendah itu artinya mengandalkan dana transfer keuangan dari pusat, dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus di AU, di AK. Beda mungkin misalnya dengan yang di Jawa Tengah, Banten itu paling tinggi, PAD-nya 73%, hanya 27% mereka dari transfer pusat. Jadi kalau ada apa-apa keuangan APBN, mereka nggak terlalu goyang. Tapi di NTT hampir mulai provinsi maupun hampir seluruh kabupaten kotanya PAD-nya rendah. Pendapatan asli daerahnya rendah. Badan usaha milik daerahnya juga sebagian ada yang hidup tapi enggak terlalu menggembirakan, dan sebagian lagi bleeding, rugi.
Nah, sehingga mengandalkan transfer pusat. Nah, saya sudah koordinasi dengan Ibu Menteri Keuangan untuk 33 daerah yang belum melunasi. Saya nggak mengatakan NTT saja, tapi 33 daerah Indonesia tadi. Kemudian 44 daerah yang belum tuntas realisasi anggarannya ke Bawaslu daerah, itu nanti akan alokasi dari Kementerian Keuangan yang harusnya masuk ke daerah itu akan diintercept. Kurangnya berapa untuk KPU dan Bawaslu, dan setelah itu diintercept, dimasukkan, diambil dan kemudian dimasukkan langsung ke rekening KPU Bawaslu. Itu kebijakan yang sudah dibicarakan di tingkat pusat untuk daerah-daerah itu. Nah, nanti tolong nanti Pak Andriko dicek. Sebenarnya bisa koordinasi juga dengan Dirjen Keuangan Daerah. Itu ada Pak Maurits di sana, dia tahu persis daerah mana dan berapa nilainya. Rata-rata tinggal sedikit saja. Ini harapan kita, dukungan anggaran ini pemerintah daerah. Kemudian tentunya adalah kita membantu KPU dalam rangka untuk melakukan proses validasi dan verifikasi daftar pemilih. Daftar pemilih potensial kita sudah serahkan secara nasional dari Dukcapil ke Mendagri kepada KPU, dan setelah itu dibagikan ke seluruh KPU Indonesia. Nah, mereka melakukan verifikasi orangnya ada enggak, orangnya sudah jadi anggota Polri, TNI, enggak boleh otomatis atau pindah. Nah, Dukcapil Bapak juga akan bekerja untuk itu. Dukcapil Kabupaten Kota, CNTT juga itu bekerja untuk melakukan verifikasi bersama-sama KPU. Sehingga nanti begitu menjelang hari H sudah dapat daftar pemilih yang fix, tetap, DPT, daftar pemilih tetap. Itu tugas daripada kita, pemerintah, ya, termasuk pemerintah daerah. Yang lain saya kira melakukan sosialisasi, ya, agar rakyat memberikan hak pilih supaya partisipasi pemilih tinggi. Makin tinggi partisipasi pemilih, maka legitimasi siapapun yang terpilih pemimpinnya, dia akan mendapat dukungan rakyat yang banyak gitu. Kita termasuk negara yang tinggi partisipasinya setiap pemilihan. Pada waktu pemilihan presiden kemarin, saya kalau nggak salah 79%. Pemilihan presiden di tahun 2019 81%. Jadi cukup tinggi. Nah, ini tugas kepada kita semua untuk mendorong, termasuk pemerintah daerah, membantu sosialisasi. Dan kemudian yang lain bersama dengan Forkompinda menjaga agar situasi tetap aman. Ya. Pemilu, election, sebetulnya dalam bahasa saya adalah kita melegalisasi masyarakat terbelah atas nama demokrasi, in the name of democracy. Dan itu merupakan resiko demokrasi. Pilkada, mereka pasti terbelah. Yang kita jaga adalah dalam ilmu keamanan namanya pembelahan, apapun juga mengandung potensi konflik. Yang kita jaga adalah jangan sampai konfliknya pecah untuk saling menghancurkan. Nah, ini perlu upaya-upaya menggalang tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain, termasuk peserta, pasangan calon, partainya, TNI dan Polri, semua bahu-membahu untuk menjaga biarlah pemilihan berjalan, biarlah masyarakat terbelah pada pilihan masing-masing, tapi tidak menjadi konflik kekerasan yang menghancurkan. Itu yang harus dijaga. Nah, kalau udah itu bisa berjalan, ya PR atau tugas yang paling penting dari kepada Pak Andriko, ya, sukses. Nah, sambil jalan, maka yang lain saya kira adalah tadi masalah pangan, stunting. Sebetulnya NTT bisa jadi gudang pangan gitu. Nah, dengan ilmu Bapak silakan menangkap mana yang bisa dikerjakan selama jabatan Bapak. Dan kemudian tentu yang lain adalah yang rutin. Jadi
kegiatan pemerintahan rutin tetap berjalan. Dan mohon juga Bapak bisa pahami bahwa gubernur selain dia adalah kepala daerah, dia juga adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Ya. Sebagai WPPD istilahnya, wakil pemerintah pusat di daerah. Otomatis sebagai wakil pemerintah pusat daerah akan menjadi koordinator para bupati dan wali kota se-NTT di provinsi itu. Banyak kewenangan-kewenangan yang diberikan dari pusat didelegasikan kepada gubernur. Ya, melalui review APBD, membuat RPG, rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan, kemudian membuat rencana kerja pemerintah tahun 2025, kemudian mutasi-mutasi juga pasti usulan kabupaten yang akan dilakukan, yang ke Mendagri pasti harus melewati gubernur juga. Saya kira banyak sambil jalan kita bisa kerjakan sama-sama. Kalau kurang jelas langsung saja ke saya atau langsung ke Pak Tomsi atau ke Dirjen yang Bapak kenal di sini, karena Pak Enrico juga sudah nggak asing di kantor ini, apalagi di ruangan ini. Kita Zoom meeting tentang inflasi dari sini. Kemudian masa tugas, mungkin sekaligus informasi Bapak sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang Pilkada itu ada amanat, yaitu adanya pelantikan serentak, bukan hanya pilkada serentak, tapi pelantikan serentak. Artinya hasil pilkada akan dilantik secara serentak. Nah, saya sudah diskusi triparti dengan KPU dan pemerintah serta DPR, dan sudah dibuatkan perpresnya oleh Presiden lebih kurang 4 minggu lalu. Itu yang bisa dilakukan pelantikan serentak itu hanya sekali saja, yaitu yang tidak ada sengketa. Dari hasil exercise dengan Bawaslu, kita tahu bahwa 27 November itu adalah hari pemungutan suara. Kemudian KPUD itu harus mengumumkan setelah melakukan rekapitulasi suara, harus menetapkan pemenangnya paling lambat tanggal 16 Desember 2024. Setelah diumumkan pemenangnya, maka tentu diberikan hak kepada lawan yang kalah untuk melakukan gugatan ke MK. Dan MK diberikan waktu 3 hari untuk menerima gugatan. Dan kami sudah koordinasi MK menggunakan, karena undang-undang enggak menyatakan 3 hari itu 3 hari kalender atau 3 hari kerja. Kalau kalender berarti Sabtu Minggu diundang, termasuk, hari libur termasuk. Kalau 3 hari kerja, hari libur enggak termasuk. Mereka mengambil posisi 3 hari kerja. Jadi Sabtu Minggu enggak masuk. Setelah 3 hari orang daftar, gugat, diberikan waktu lagi oleh MK untuk memperbaiki kekurangan 5 hari. 5 harinya 5 hari kerja lagi. Saya hitung, kita semua dengan Bawaslu hitung, ini tanggal 16 itu pengumuman Desember, tambah 3 hari dan 5 hari kerja, 8 hari kerja. Ini tanggal 24 mungkin itu sudah cuti bersama untuk Natal sampai dengan tahun baru. Sehingga MK baru bisa merekap gugatan awal Januari. Dan setelah awal Januari baru kemudian diserahkan kepada KPU agar KPU memahami ini daerah yang ada gugatan, yang ini enggak ada gugatan sengketa. Kira-kira begitu. Sehingga KPU udah bisa merekap yang mana saja daerah yang tanpa ada gugatan sengketa itu awal Januari. Dan setelah itu KPUD-nya akan menyerahkan kepada DPRD. DPRD diberikan waktu 5 hari. 5 hari untuk melakukan pleno dan kemudian mengajukan usulan, kalau untuk gubernur kepada Presiden, Kepres melalui Mendagri. Untuk bupati wali kota
untuk penerbitan SK surat keputusan Mendagri melalui gubernur. Nah itu ketika 5 hari DPRD diberikan waktu tidak mengambil sikap, maka akan diambil alih oleh gubernur atau PJ gubernur yang mengusulkan kepada presiden atau kepada Mendagri. Kalau gubernur nggak mengambil sikap, maka diambil alih oleh Mendagri. Nah, sehingga melalui proses ini, karena ada waktu-waktunya semua, itu disepakatilah untuk pelantikan serentak gubernur yang tidak bersengketa dilaksanakan tanggal 7 Februari di Istana Negara oleh Presiden. Artinya Presiden terpilih, nanti Pak Prabowo Subianto. Nah, untuk Bupati Wali Kota yang tidak ada sengketa, itu tanggal 10 Februari oleh para gubernur atau PJ gubernurnya masing-masing. Tapi SK-nya dari Mendagri. Itulah kira-kira sebagai informasi. Nah, konsekuensi dengan adanya Perpres ini otomatis terkait berpengaruh terhadap masa jabatan penjabat yang ada sekarang. Ya, penjabat yang ada sekarang, kalau seandainya NTT misalnya setelah ditetapkan dan kemudian tidak ada gugatan, sengketa tidak ada, yang menang diterima, yang kalah tidak melakukan gugatan, maka pelantikannya tanggal 7 Februari. Otomatis masa jabatan Pak Andriko juga akan sampai dengan paling cepat tanggal 7 Februari. Tapi kalau ada sengketa, maka tidak ada pelantikan serentak, tapi pelantikannya setelah sengketanya tuntas inkrah. Kita nggak tahu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, ya. Setelah inkrah dan kemudian melalui proses tadi, baru kemudian dilakukan pelantikan. Begitu pelantikan, maka masa jabatan penjabat otomatis selesai. Kira-kira seperti itulah Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Arif yang sudah mengizinkan Pak Andriko. Selamat kepada Pak Andriko dan Ibu, dan mohon maaf Ibu, istri saya tidak melaksanakan pelantikan tim penggerak PKK biasanya berbarengan karena sedang ada kegiatan di luar kota dan nanti akan menyusul acara kegiatan PKK. Terima kasih banyak Pak Ayodhya. Selama ini saya yakin selama setahun pasti akan banyak pengalaman yang Bapak terima. Ya, saya juga bersyukur karena dengan adanya kesempatan yang diberikan kepada pejabat dari pusat ke daerah, jadi betul-betul bisa memahami daerah. Tidak hanya bukan Pak Ayodhya, tidak hanya dari teman-teman pusat hanya mengirimkan surat edaran, arahan ke daerah-daerah segala macam, padahal belum tentu situasi di lapangannya seperti itu gitu. Tapi pengalaman Bapak saya kira pengalaman berharga sekali. Ya, dan juga pengalaman Bapak juga bisa untuk bahan cerita diplomasi Bapak nanti di Kanada. Ya, semoga lancar juga di Kanada nanti. Ibu, terima kasih Bu. Kemudian pada rekan-rekan semua, mari kita dukung pejabat yang baru Pak Andriko. Saya mohon betul kepada Forkompinda, Pak Andriko juga bangun hubungan baik dengan semua stakeholder yang ada di NTT. Dan mohon sekali lagi pada Forkompinda, Pak Kapolda, Pak Awi sampaikan, kemudian Pak Danrem, Pak Pangdam di Bali, ya, kemudian Kajati, Ketua DPRD, pimpinan, semua rekan-rekan pejabat formal maupun informal, mohon dukungannya kepada Pak pejabat yang baru dan Bapak juga menyesuaikan, membuat hubungan yang baik. Insya Allah dengan kebersamaan ya, di hari yang baik, hari Jumat ini, ya, pelantikan ini mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah SWT. Terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita semua.